Saudara-saudari yang terkasih penggemar Alkitab, perkenalkan saya Romo Nugroho Kristusanto, SSCC. Kita hari ini bersama-sama ingin mendalami Alkitab, dalam hal ini Perjanjian Baru. Oleh karena itu, marilah kita mengawali perjalanan kita ini dengan terlebih dahulu berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, Engkau telah mewahyukan dirimu kepada banyak orang, kepada para bapa bangsa, kepada para penguasa, kepada para nabi, pada para rasul, dan juga kepada orang-orang yang Kau percaya untuk menulis kehendak-Mu, untuk menuliskan janji-janji-Mu, dan untuk menuliskan segala pengalaman dari putra-Mu sendiri, Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah puncak dari wahyu-Mu kepada umat manusia. Oleh karena itu, sudilah kiranya Engkau datang mewahyukan diri-Mu juga kepada kami, sehingga kami dengan budi yang arif bisa memahami semua yang Kau inginkan dalam perjalanan hidup kami, bisa memahami misteri cinta kasih-Mu kepada manusia. Semua ini kami mohon kepadamu ya Tuhan, demi Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, kitab suci itu berisi perjalanan iman umat manusia, bukan hanya bangsa tertentu, tetapi berisi perjalanan iman seluruh umat manusia. Kita bisa melihat bahwa dalam Alkitab tidak hanya bangsa Israel yang disebut, tetapi berbagai bangsa dituliskan. Dan pada hari ini kita bersama-sama akan Matius. Injil Matius itu adalah Injil pertama yang ditempatkan dalam kitab suci Perjanjian Baru, jadi kitab suci Kristiani, kitab suci agama Katolik itu ada dua bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Matius di sini kita lihat dalam ikon itu sedang menulis sesuatu di perkamen, dan di atasnya ada malaikat. Di atasnya ada malaikat. Jadi Matius ini disimbolkan sebagai malaikat berkenaan dengan isi dari Injil yang telah dia tuliskan. Malaikat itu siapa? Malaikat itu pelindung, pendamping, lalu orang yang mengingatkan, lalu orang yang memberikan motivasi. Jadi Injil Matius kira-kira isinya seperti itu ya. Injil Matius berisi tentang Allah yang berniat untuk melindungi, Allah yang berniat untuk menyelamatkan, Allah yang memberikan kekuatan kepada manusia, dan juga Allah yang selalu mengingatkan manusia. Ini Injil Matius. Matius sendiri itu adalah salah satu dari ketiga Injil sinoptik. Jadi kita lihat ini huruf Yunaninya seperti ini. Sinoptik itu dari bahasa Yunani, berasal dari kata syn yang artinya bersama-sama, dan optik yang berarti melihat. Jadi sinoptik berarti melihat bersama atau bersama melihat. Yang masuk dalam Injil sinoptik itu tiga. Ya. Ada tiga Injil. Pertama adalah Injil Matius. Ini pokoknya saya urutkan saja sesuai dengan urutan dalam kitab suci. Yang pertama adalah Matius. Yang kedua adalah Markus. Dan yang ketiga adalah Lukas. Yohanes tidak termasuk dalam Injil sinoptik karena cara bertutur, cara bercerita itu beda dari ketiga Injil ini.
Mereka disebut Injil sinoptik karena ada bagian-bagian dan cukup banyak bagian yang oleh Markus dikisahkan, oleh Matius dikisahkan, oleh Lukas juga dikisahkan. Di samping adanya persamaan bagian-bagian yang diceritakan ini, ada juga kekhasan dari setiap Injil. Kekhasannya seperti apa nanti kita lihat bersama. Ya. Sekarang kita fokus kepada Matius. Ya. Jadi Injil yang kita coba ulas saat ini adalah Injil Matius. Matius dalam hal ini sang penulis Injil itu diyakini sebagai Matius sang pemungut cukai. Kita bisa baca di dalam Injil, Matius pemungut cukai diundang oleh Yesus. Jadi sang pemungut cukai, sebagai pemungut cukai dia terbiasa dengan pembukuan. Lalu dia dekat dengan tulisan, karena orang yang membayar bea kepada Matius itu harus dicatat siapa yang membayar, lalu jumlahnya berapa, membayar untuk keperluan apa, gitu ya. Karena pajak itu kan macam-macam, ada pajak, kalau sekarang pajak atas intelektual pun ada, ya. Tapi zaman Matius lebih pada pajak barang, ya. Dan terutama yang dipajak itu adalah garam. Jadi pemungut cukai, tugasnya Matius pada waktu itu adalah menarik pajak dari orang-orang yang berbisnis atau orang-orang yang punya keperluan untuk datang ke Israel. Lalu oleh Yesus, Matius ini diajak untuk bersama-sama dengan dia dan dimasukkan dalam bilangan para rasul. Sang pemungut cukai dimasukkan dalam bilangan para rasul. Lalu kelompok sasaran dari Injil Matius ini siapa? Yang saya maksud dengan kelompok sasaran itu tentu bukan bidikan, ya, bukan pihak-pihak yang mau diserang, ya, bukan pihak-pihak yang mau ditembak atau dipanah, bukan. Tetapi kelompok sasaran itu adalah tujuan dari Injil Matius ini kepada siapa. Sebagaimana kita membaca, kalau kita membaca Injil Lukas, itu Lukas pertama-tama menyebut kata Theophilus. Jadi tujuan Injil Lukas itu adalah kepada Theophilus. Lalu surat-surat Paulus, ada surat yang ditujukan kepada jemaat di Roma. Berarti sasaran dari surat Paulus tersebut adalah jemaat di Roma. Ada juga ditujukan kepada pribadi Timotius. Berarti surat Rasul Paulus ditujukan kepada Timotius. Nah, kelompok sasaran dari Injil Matius ini siapa? Injil Matius ini ditujukan kepada siapa? Walaupun Injil ini tidak berbentuk surat, tetapi berbentuk kisah perjalanan Yesus, namun toh ada pihak yang ingin disinggung oleh Injil tersebut. Jadi, kelompok sasaran dari Injil Matius ini adalah orang-orang Yahudi yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi orang-orang Yahudi yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias, meyakini Yesus sebagai Mesias pada waktu Yesus baru saja meninggal. Ini merupakan suatu tantangan yang luar biasa di kalangan orang Yahudi. Tidak mudah untuk
mengakui ini. Bisa jadi taruhannya adalah nyawa. Karena apa? Karena Yesus sendiri oleh para tua-tua, oleh orang-orang Farisi, oleh pimpinan-pimpinan agama Yahudi, itu dianggap sebagai penjahat dan mati disalib. Maka ketika ada orang yang mengaku Yesus adalah Mesias, ini merupakan tantangan yang berat, dan tentu pada saat itu mereka berada dalam situasi ketakutan yang luar biasa. Matius dengan Injilnya mencoba untuk menguatkan. Memang ada banyak tantangan dalam meyakini Yesus sebagai Mesias, bahkan mengikuti Yesus sebagai Mesias, tetapi toh harus ada kekuatan untuk tetap bertahan pada keyakinan tersebut. Kita coba melihat karakteristik orang Yahudi. Pertama, karakteristiknya adalah orang Yahudi ini sangat menghargai tradisi. Dari dulu sampai sekarang mereka sangat menghargai tradisi, terutama tradisi Paskah. Itu mereka sangat hormati. Dalam malam Paskah, keluarga-keluarga berkumpul dan yang paling tua menceritakan kisah penyelamatan Allah kepada anggota keluarga yang hadir. Jadi mereka menghargai tradisi. Lalu kalau Anda sempat bersiarah, mungkin di masa pandemi ini terhalang, tetapi tahun-tahun lalu mungkin sempat bersiarah, ketika Anda mengunjungi makam Daud, Anda bisa mengalami bahwa pria dan wanita itu dipisah. Lalu ketika Anda punya kesempatan untuk mengunjungi tembok ratapan, Anda juga bisa melihat bahwa pria dan wanita itu dipisah. Tidak seperti kita di gereja, itu boleh duduk berdampingan, nggak peduli, mau pria mau wanita, pokoknya ada tempat duduk yang kosong, itu boleh kita tempati. Tetapi di kalangan Yahudi tidak, harus terpisah. Ini tradisi. Belum lagi tradisi membersihkan diri dan seterusnya. Dan kita lihat di dalam Injil, Yesus juga berhadapan dengan tradisi-tradisi yang ada. Lalu orang Yahudi itu juga sangat menghargai silsilah. Kita mengamati nama orang itu seringkali memakai band. Band itu sama dengan bin atau marga. Urutan dari orang tua, dari ayah terutama. Jadi misalnya Samuel bin Barah. Samuel bin Barah. Di sana kita bisa melihat bahwa ini keturunan siapa. Dengan adanya silsilah ini, orang Yahudi bisa melihat bahwa orang ini dari kelompok mana. Dia dari suku mana. Lalu dia termasuk kerabat saya atau hanya termasuk tetangga saya dan seterusnya. Maka tidak heran kalau setelah 1040 tahun 1900-an tahun bangsa Yahudi yang terpencar kemana-mana itu bisa dikumpulkan lagi oleh kaum Zionis. Lalu orang Yahudi, nah ini yang menjadi catatan, sangat dekat dengan Allah dan bangga sebagai bangsa terpilih. Kedekatan dengan Allah itu mereka pahami sebagai berikut. Kalau mereka mengalami kejayaan, itu berarti Allah menyertai mereka. Tetapi kalau mereka mengalami keterpurukan, berarti Allah jauh dari mereka. Dan mereka bangga sebagai bangsa terpilih. Ini mereka agung-agungkan.
Dimanapun mereka berada, mereka membentuk suatu ghetto. Apa itu ghetto? Ghetto itu adalah suatu kelompok eksklusif yang hanya diisi oleh orang-orang keturunan Yahudi. Ini kebanggaan mereka. Lalu orang-orang Yahudi itu menanti-nantikan kedatangan Mesias. Sampai sekarang, mereka yang masih menganut Yahudi Ortodok itu belum mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias. Mereka masih menanti-nantikan kedatangan Mesias. Mereka masih berpikir pada zaman parusia itu Mesias akan datang menyelamatkan mereka. Inti dari kehadiran Mesias itu adalah pulihnya kerajaan Daud. Yang mereka pahami sampai saat ini, kerajaan Daud itu adalah kerajaan yang paling agung, kerajaan yang paling mulia bagi Israel di dalam sejarah peradaban. Oleh karena itu, mereka ingin hadirnya seorang pribadi yang akan memimpin bangsa Israel untuk memulihkan kerajaan Daud, menanti-nantikan kedatangan Mesias. Jadi, Mesias yang mereka harapkan ini adalah Mesias secara politis, bukan Mesias dalam arti rohani, tetapi Mesias dalam arti politis, pulihnya suatu bangsa yang penuh dengan kejayaan. Sekarang kita kembali kepada Matius. Lalu bagaimana gerak Injil Matius? Kita tadi sudah melihat bahwa Matius, sasaran Injilnya itu adalah orang-orang Yahudi yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Matius memulai Injilnya dengan silsilah Yesus. Mari kita lihat silsilahnya seperti apa. Nah, di sini kita lihat ya. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak dan seterusnya sampai kehadiran Yesus. Ya, sampai kehadiran Yesus. Kira-kira ada pertanyaan nggak di sini? Ya. Mari kita lihat secara keseluruhan ya. Silsilah ini dimulai dari Abraham, lalu berakhir kepada Yesus. Jadi silsilah ini dimulai dari Abraham, lalu berakhir kepada Yesus. Di dalam silsilah ini kita melihat ada Boas. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Kita lihat Rut. Lalu Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria, Batsheba. Istri Uria, Batsheba. Anda ingat nama pertama Israel itu siapa? Nama pertama Israel itu adalah Yakub. Nama pertama Israel itu adalah Yakub. Yakub setelah bergumul dengan malaikat Allah, dia diberi nama Israel. Kenapa Matius tidak memulai silsilah ini dari Yakub, tetapi memulainya dari Abraham? Yang kedua, mengapa di situ ada Rut? Rut ini bukan orang Yahudi. Lalu juga disebut istri Uria. Harus lengkap ini, istri Uria, bukan hanya Uria tapi istri Uria.
ada istri Uria disebut. Nah, Abraham itu adalah orang yang diundang oleh Allah supaya pindah dari Ur di daerah Irak sana ke Haran. Lalu bertahun-tahun Abraham tidak memiliki keturunan. Dan akhirnya Abraham memiliki keturunan Ismail dan Ishak. Dari Ishak lahir Esau dan Yakub. Jadi dari Ishak lahir Esau dan Yakub. Yakub inilah yang akhirnya mengubah namanya menjadi Israel. Lalu dari keturunan Yakub mulai ada 12 orang dan seterusnya. Nah, Boas mengambil Rut sebagai istrinya. Rut ini orang asing. Lalu Daud itu mengambil istri Uria setelah Daud melakukan suatu kelicikan, yaitu dengan mengutus Uria ke medan perang yang paling ganas dengan harapan supaya Uria mati dalam perang sehingga Daud bisa mengambil Batsheba. Itu latar belakang yang ada yang baik kalau kita dalami nanti, ya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, tadi kita melihat Matius memulai Injilnya dengan silsilah. Di situ Matius ingin menunjukkan bahwa kehadiran Yesus tidak terlepas dari janji Allah kepada para bapa bangsa dan kepada para nabi. Yesus ada keterkaitan antara dirinya dengan orang-orang yang dimuat dalam kitab suci perjanjian lama. Jadi Yesus bukan orang yang tiba-tiba ada. Yesus bukan orang yang tiba-tiba muncul, tetapi dia punya garis keturunan, ya. Garis keturunan bahkan dari Raja Daud, Raja Salomo, dan seterusnya. Jadi kehadiran Yesus ini tidak terlepas dari janji Allah kepada para bapa bangsa dan kepada para nabi. Lalu kehadiran Yesus itu adalah puncak dari penantian bangsa Yahudi. Maka Yesus ditempatkan di posisi terakhir dalam silsilah. Lalu kehadiran Yesus itu bukan hanya dinantikan oleh bangsa Yahudi, tetapi ini adalah puncak dari penantian bangsa akan Sang Penyelamat. Jadi semua bangsa, itu semua manusia menantikan kehadiran Sang Mesias. Maka tadi silsilah dimulai dari Abraham, ya. Abraham itu bukan bapa bangsa Israel, tapi bapa semua bangsa, ya. Bapa umat beriman, ya. Jadi Abraham itu adalah bapa umat beriman. Dia tidak hanya menurunkan orang-orang Yahudi, tidak hanya menurunkan bangsa Israel, tapi dia menurunkan semua bangsa. Lalu kalau hanya dinantikan oleh bangsa Yahudi, maka silsilahnya pasti akan diawali dari Yakub yang secara eksplisit menggantikan namanya sebagai Israel. Nah, itu yang ingin disampaikan oleh Matius, bahwa Yesus itu tidak hanya hadir untuk bangsa Yahudi. Di dalam Injil ini
Matius ingin menekankan bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dinanti-nantikan manusia. Jadi bukan hanya dinantikan oleh satu bangsa, tetapi dinantikan oleh semua manusia. Dalam perjalanan politis bangsa Yahudi, memang bangsa Yahudi dalam situasi berkali-kali terbuang, berkali-kali terjajah, berkali-kali menderita, mereka sangat menantikan kehadiran Sang Mesias politis yang akan membawa Israel kepada kejayaan zaman Daud. Tetapi bangsa manusia itu yang berkali-kali jatuh dalam dosa, jatuh dalam keterbatasan diri, itu juga mengharapkan kehadiran Sang Mesias yang akan memberikan kebebasan rohani. Tadi di awal saya mengungkapkan bahwa Matius ini adalah bagian dari Injil Sinoptik. Sebagai bagian dari Injil Sinoptik, Injil Matius ini ada kemiripan dengan Injil Markus dan dengan Injil Lukas. Tetapi bagaimanapun juga ada yang khas pada Injil Matius ini. Mari kita lihat. Dalam hal perumpamaan, di dalam Injil Matius itu ada kisah tentang lalang di antara gandum. Di Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30. Ini suatu kisah yang sangat populer ya, di mana pekerja menaburkan benih gandum, tetapi musuh menaburkan benih ilalang. Ya. Lalu mereka tumbuh bersama, lalu para pekerja ingin menebas lalang, pemilik ladang melarang supaya tidak terjadi salah tebas. Jangan-jangan tanaman gandum yang tertebas. Oleh karena itu, ini kebijaksanaan Allah. Allah selalu memberikan kesempatan kepada manusia untuk memperbaiki diri. Ya. Dan, tapi kalau misalnya nanti sampai pada akhirnya tidak melakukan perbaikan, ya sudah masuk ke dalam api neraka. Lalu harta yang terpendam. Ini juga khas dalam Injil Matius. Di Injil-Injil lain itu tidak dikisahkan, ya, di mana orang yang mencari, orang sedang menggali tanah, seorang buruh tani menggali tanah, lalu menemukan harta yang terpendam. Dan dia tidak langsung mengambil harta tersebut, tetapi berusaha untuk membeli tanah di mana harta itu ada. Ini yang baik di dalam kisah harta terpendam. Dia menggali tanah karena tujuannya untuk bertani, mendapatkan kewenangan dari pemilik ladang untuk menggali tanah, dan dia menemukan harta. Kalau dia ambil bagaimana? Nggak masalah, karena tidak ada yang melihat. Itu bisa menjadi haknya. Tetapi dia memutuskan tidak, saya tidak boleh mencuri, ini haknya Tuhan saya, oleh karena itu saya harus membeli ladang ini. Itu ada nilai moralnya di situ. Lalu mutiara yang berharga, ini juga dikisahkan oleh Matius, tidak dikisahkan oleh kedua Injil yang lain, di mana orang mencari barang berharga, menemukan di pasar, lalu ternyata uangnya nggak cukup, dia menjual seluruh harganya, seluruh hartanya untuk dapat membeli mutiara tersebut. Sama, untuk mendapatkan sesuatu yang berharga, mendapatkan sesuatu yang bernilai tinggi, orang tidak boleh merampas, tetapi dia harus berusaha secara jujur. Tentang pukat, ini dikisahkan di dalam Injil. Lalu hamba yang tidak mengampuni temannya, ini kisah tentang pengampunan. Bagaimana hamba yang pertama ini diampuni oleh sang tuan karena berhutang cukup banyak,
Tetapi ketika dia bertemu dengan temannya yang juga berhutang padanya, dia nggak mau mengampuni. Pekerja di kebun anggur, ini juga merupakan kisah khas dari Matius, tidak dikisahkan di dalam kedua Injil yang lain. Di situ tuan pemilik kebun anggur pagi-pagi berjalan, lalu ketemu dengan orang yang sedang menganggur, duduk, ditawari, mau nggak kamu kerja? Saya kasih 1 dinar. Kerja, lalu tengah hari keliling lagi, ketemu orang yang menganggur, ditawari juga, mau nggak kamu kerja, upahnya 1 dinar. Lalu sore hari mereka pemilik kebun anggur ini keliling lagi, masih ketemu lagi orang yang sedang menganggur, lalu ditawari, mau nggak, dan seterusnya. Lalu 2 anak laki-laki, ini mungkin tidak begitu populer, ya. Tetapi di situ kita bisa melihat ada 2 kakak beradik, yang satu diminta oleh ayahnya untuk mengerjakan ladang, dia langsung menjawab, oke, Bapak, saya mau melaksanakan, tetapi anak ini tidak mau melaksanakan. Sementara anak yang kedua diminta mencari-cari alasan supaya dibebaskan dari tugas tersebut, ya. Tetapi toh anak kedua ini melaksanakannya, ya. Lalu 10 gadis, ini sangat populer, ya. Ada yang bijaksana, ada yang bodoh, ya. Yang bijaksana membawa minyak dalam buli-buli, sementara yang bodoh itu tidak membawa persiapan apa-apa. Lalu tentang mukjizat, ada mukjizat yang dikisahkan oleh Injil Matius, tetapi tidak dikisahkan oleh Injil yang lain. Tentang 2 orang buta, lalu orang bisu yang dirasuk setan, lalu mata uang di dalam mulut ikan. Ini mukjizat, semua mukjizat yang dilakukan oleh Yesus yang khas diceritakan oleh Matius. Lalu ada peristiwa, ya. Ada peristiwa di dalam Injil Matius dikisahkan tentang mimpi Yusuf, ya. Ini bisa dibandingkan dengan Injil Lukas. Di dalam Injil Lukas yang didatangi oleh malaikat Gabriel itu adalah Maria, ya. Sementara di dalam Injil Matius itu Yusuf berada dalam kebimbangan, berada dalam kebingungan, dan dia bermimpi bertemu dengan malaikat Gabriel. Lalu kunjungan orang-orang Majus, ini juga dikisahkan oleh Matius ketika Yesus lahir. Orang-orang Majus, kita lihat ada 3 orang itu mengunjungi Yesus. Mereka berasal dari jauh dan datang ke Bethlehem untuk melihat sang bayi. Terus peristiwa pengungsian ke Mesir, jadi Yesus diancam. Orang tuanya mendapatkan penampakan dari malaikat dan mereka pergi ke Mesir untuk menyelamatkan Yesus. Dan juga kisah pembunuhan anak-anak oleh Herodes. Pokoknya yang kira-kira umur 2 tahun dibunuh dengan harapan bahwa Yesus ada di antara orang-orang yang dibunuh tersebut, sehingga mereka bisa berkuasa tanpa halangan. Saudara-saudari yang terkasih, tadi kita sudah mencoba melihat bagaimana Injil Matius. Injil Matius itu ditujukan kepada siapa? Lalu inti dari Injil Matius itu bagaimana? Ya, bahwa intinya adalah Yesus Kristus adalah Allah yang mau hadir ke dunia
untuk menyelamatkan manusia. Jadi Matius ingin meyakinkan bangsa Yahudi supaya mereka tidak ragu-ragu dalam berpegang kepada Yesus. Dan kepada kita manusia yang bukan Yahudi, Matius pun juga punya seruan yang sama melalui Injilnya, bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang harus terus kita pegang. Dan makna Injil Matius bagi kita itu apa? Dan seperti orang-orang Yahudi, kita pun mengharapkan kehadiran penyelamat. Kita mengharapkan Mesias. Kita selalu berada dalam kegelisahan. Kita selalu berada dalam kebimbangan. Kita selalu berada dalam keraguan. Bahkan kita seringkali juga berada dalam kebosanan. Oleh karena itu, kita memerlukan pribadi yang menguatkan kita. Rasa bimbang, rasa ragu-ragu itu merupakan bagian dari dosa yang tidak bisa lepas dari diri kita. Di dalam Mazmur itu disebutkan, betapa gelisah hatiku sampai aku beristirahat padamu Tuhan. Selama kita masih hidup, ya kita akan tetap gelisah. Dan itulah dosa yang tidak bisa kita lepaskan. Ya. Sebaik apapun kita, semurah hati apapun kita tetap terbelenggu oleh kegelisahan tersebut. Sampai kapan? Sampai dekat dan bersatu dengan Tuhan. Artinya apa? Artinya ya Tuhan sendiri yang bisa melepaskan kita dari semua kendala tersebut. Jadi seperti orang-orang Yahudi, kita pun mengharapkan kehadiran Sang Penyelamat. Kita mengharapkan kehadiran Mesias. Mesias yang kita nantikan bukanlah Mesias politis, bukan pemimpin bangsa yang akan membawa bangsa kepada kesejahteraan, yang akan membawa bangsa kepada kejayaan, yang akan membawa bangsa yang bisa menaklukkan bangsa-bangsa yang lain, bukan. Melainkan yang kita nanti-nantikan adalah Mesias rohani, yang membebaskan kita dari kuasa dosa. Ya, dosanya seperti apa tadi sudah saya sebutkan. Ada dosa yang memang ada dosa yang sifatnya kasar, ya, membunuh, mencuri, merampok. Ya. Tetapi ada dosa yang tidak bisa lepas dari kita. Ya. Jadi kegelisahan, kepanikan. Gitu ya. Nah, Mesias yang kita nanti adalah Mesias yang membawa kita kepada kedamaian abadi. Pasti kedamaian abadi itu beda dengan Mesias politis. Mesias politis itu hadir untuk pertama-tama menaklukkan penjajah, kedua untuk membangun negara menjadi lebih kuat. Setelah menjadi kuat apa? Biasanya ekspansi. Nah itu kalau sudah menyangkut ekspansi pasti ada juga term bagaimana dia bisa mempertahankan kekuasaan. Maka yang kita nanti bukan Mesias seperti itu. Ya, yang kita nanti adalah Mesias dalam pengertian rohani. Mesias rohani ini kita harapkan supaya membebaskan kita dari perbudakan dosa. Jadi bukan perbudakan bangsa lain, bukan perbudakan dari otoritarianisme, tetapi perbudakan dosa. Dan ini diharapkan bisa menyentuh semua manusia, sehingga semua manusia punya hasrat untuk kedamaian. Semua manusia punya hasrat untuk memahami. Semua manusia punya hasrat untuk menghargai perbedaan. Ya, jadi ini sehingga tercipta suasana damai yang membebaskan kita dari kegelisahan.
Matius yang telah meyakinkan bangsa Yahudi juga meyakinkan kita bahwa Yesuslah Sang Mesias yang kita nantikan itu. Jadi bukan siapa-siapa, bukan orang lain. Yesus yang kita nantikan. Maka kedatangan Yesus yang pertama sudah terwujud ketika Yesus hadir di tengah-tengah bangsa Israel, di tengah-tengah bangsa Yahudi, tetapi ternyata mereka tolak dengan penyaliban. Nah, nanti Yesus hadir kedua kalinya. Kita menantikan itu. Yesus yang kita rindukan. Melalui iman, kita terus-menerus berharap akan Yesus, Sang Pembawa Damai. Ini makna Injil itu bagi kita. Oleh karena itu, kita jangan takut untuk menggantungkan harapan kita kepada Yesus. Jangan takut, terus berpegang kepada Yesus. Memang di dalam Injil itu Yesus tidak menjanjikan kesejahteraan. Di dalam Injil Yesus tidak menjanjikan upah yang besar. Bahkan Yesus sendiri dalam pengalaman hidupnya mati mengenaskan di salib. Nah, orang yang mati mengenaskan di salib, bagaimana dia bisa menjanjikan suatu posisi? Bagaimana dia bisa menjanjikan suatu jabatan? Pasti orang nggak percaya. Tetapi kita diajak untuk terus berpegang kepada Yesus. Jangan lari dari Yesus. Itu ajakan Matius. Jangan melarikan diri dari Yesus. Karena ketika nanti Yesus datang dalam kemuliaannya sebagai Allah, kita harus mempersiapkan diri seperti gadis-gadis yang bijaksana. Jadi terserah kita mau jadi gadis yang bodoh, yang tidak mempersiapkan segala sesuatu, atau kita mau jadi gadis bijaksana yang terus mempersiapkan diri guna menyambut kehadiran Yesus sebagai Raja. Saudara-saudari yang terkasih, itu yang bisa saya sampaikan dalam perjalanan kita untuk memahami kitab suci, dalam hal ini Injil Matius, dan semoga kita semakin dicerahkan dari pemaparan saya yang sangat sederhana ini. Dan kalau misalnya nanti masih ada pertanyaan-pertanyaan, saudara-saudari bisa menyampaikannya di bagian komentar. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin tidak akan saya jawab satu persatu, tetapi saya klasifikasikan dulu. Ini klasifikasi ayat, atau ini klasifikasi sejarah, atau ini klasifikasi berkaitan dengan iman, dan seterusnya. Baru nanti diberi jawaban. Ya. Oleh karena itu, silahkan Anda yang nanti masih penasaran dengan pemaparan ini, Anda bisa menyampaikan pertanyaan melalui kolom komentar. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Matius sudah menunjukkan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang kami nanti-nantikan. Engkau telah hadir di tengah bangsa Israel. Tetapi Engkau sendiri melihat bagaimana bangsa Israel bersikap atas kehadiran-Mu. Kami merindukan kehadiran-Mu. Oleh karena itu, kuatkanlah kami selalu melalui rahmat-Mu, melalui terang Roh Kudus, sehingga kami semakin kuat dalam beriman kepadamu, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian senantiasa dilimpahi rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.